Hai guys, welcome to my vlog. Kali ini aku bakalan bikin vlog donor darah. Kalau kalian penasaran banget bagaimana sih prosesnya donor darah, apakah donor darah sakit atau tidak, makanya tonton videonya sampai habis. Nah, ini dia, aku udah sampai di PMI Kabupaten Semarang yang berada di Jalan Gatot Subroto nomor 96 Cirebonan, Bandarjo, Ungaran. Nah, ini OTW mau masuk ke PMI-nya. Jadi yang donor darah itu ayah sama ibu aku, karena aku nggak memenuhi syarat buat donor darah. Let's go, kita masuk ke PMI-nya. Nah, di sini ada syarat donor darah yang meliputi. Di bawahnya ada manfaat donor darah yang meliputi. Selanjutnya kita geser, ada alur permintaan darah. Ada juga loket atau administrasi, ada banner alur donor darah dan juga etika batuk dan bersin, dan dilengkapi juga sofa untuk kita mengantri. Ini adalah tahap pertama donor darah, yaitu pengisian administrasi dan juga kuesioner kesehatan. Sambil nunggu proses administrasinya selesai dan juga biar nggak tegang-tegang, kita cerita-cerita dulu sama petugas yang udah berpengalaman. Nah, di sini ibu aku lagi diukur tekanan darahnya, dan tekanan darahnya itu ternyata memenuhi syarat karena berada di angka 120/70. Selanjutnya yaitu pengukuran hemoglobin darah. Nah, di pengukuran HB ini ibu aku gagal guys, karena HB-nya itu cuman 12,1, sedangkan minimal donor darah kan HB-nya 12,5, jadi nggak bisa donor. Karena ibu aku tidak memenuhi syarat, maka kita ganti ke ayah aku. Nah, ini dia ayahku sedang di tensi darahnya, dan tensinya itu juga normal karena berada di angka 120/73. Selanjutnya yaitu proses pengecekan hemoglobin darah. Nah, setelah darahnya diambil terus dimasukkan ke alat dan hasilnya akan keluar. Yeay, bisa donor karena HB-nya ada di angka 13,9. Selanjutnya adalah proses pencucian lengan yang tujuannya untuk memastikan agar lengan benar-benar bersih dan steril. Nah, ini dia proses donor darahnya. Yang pertama yaitu pemasangan mindset tensimeter yang berguna untuk memacu agar darah cepat keluar. Selanjutnya yaitu proses pemasangan bantal agar proses donor lebih nyaman. Dan yang instruksi selanjutnya yaitu menggenggam dengan jari jempol berada di dalam supaya venanya lebih terlihat dan mudah saat dilakukan penusukan. Selanjutnya itu proses disinfeksi yang berguna untuk memastikan agar lengannya sudah steril. Nah, ini dia proses penusukan jarumnya. Jarumnya gede banget ya guys. Setelah penusukan dan darahnya udah keluar, terus diberi kayak plester gitu supaya jarumnya itu nggak berubah-ubah dan juga darahnya itu mengalirnya itu sempurna. Nah, ini dia proses donor darah. Nah, itu kan bisa dilihat kantongnya itu digoyang-goyangin setiap kurang lebih 90 detik sekali. Tujuannya itu untuk mencampur antikoagulan yang ada pada kantong darah sehingga darahnya tidak membeku. Nah, selanjutnya yaitu proses pelabelan supaya darahnya tidak tertukar dengan darah orang lain ataupun dengan golongan darah lain.
Untuk label kantong darah yang golongan darahnya B itu warnanya pink. Kita cerita-cerita dulu sambil menunggu proses donornya selesai. Pendonor ya kita kan kurang tahu kalau itu. Kalau sebenarnya sih nggak ada batasan usia kalau dia sudah rutin di atas sampai 60 lebih tidak apa-apa, tapi kalau udah di atas. Nah, proses donornya udah selesai. Terus selangnya dipotong dan sisain sedikit buat ambil darah yang akan dimasukkan ke tabung EDTA. Dan darah ini digunakan untuk cek laboratorium untuk memastikan darahnya benar-benar sehat dan layak untuk ditransfusikan. Setelah darahnya 3 cc terus ditutup dan dipemungkinkan agar tercampur dengan antikoagulannya dan darahnya tidak membeku. Ini dia langkah terakhir, yaitu pengemasan darah donor. Ini adalah proses pemberian bingkisan sebagai apresiasi telah mendonorkan darah. Nah, proses donornya udah selesai, selanjutnya pulang.